5 November 2024 menjadi hari bersejarah di Amerika Serikat karena menentukan bagaimana nasib Amerika 4 tahun ke depan. Sejak pagi hingga malam waktu setempat, warga di seluruh negara bagian Amerika Serikat berbondong-bondong menuju ke TPS menggunakan hak pilihnya untuk memilih siapa sosok yang layak menempati Gedung Putih. Berikut kami akan sajikan fakta-fakta seputar Pilpres Amerika Serikat mulai dari sistem pemilu, siapa kandidatnya hingga kapan pemenang Pilpres akan diumumkan. Kita akan sama-sama melihat bagaimana sistem pemilu Amerika Serikat. Nah, pemirsa, sistem pemilu Amerika Serikat ini berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia, sistemnya adalah one man, one vote atau satu orang, satu suara. Di Amerika Serikat menganut sistem electoral college untuk memilih presiden dan juga wakil presiden. Nah, pada dasarnya, pada pemilu Amerika Serikat terbagi dalam 2 tahap. Yang pertama adalah penentuan suara publik atau popular vote, lalu ada tahap kedua yaitu penentuan suara elektor atau electoral vote. Nah, di tahap popular vote, warga di seluruh negara bagian akan memilih presiden, wakil presiden, dan anggota dari electoral college. Kemudian di tahap selanjutnya barulah akan dilangsungkan electoral vote. Jadi, meski ada popular vote, tidak bisa diartikan bahwa warga memilih presiden secara langsung. Karena pada sistem pemilu Amerika Serikat, suara dari para electoral college lah yang menjadi penentu siapa sosok calon presiden dan wakil presiden yang akan menuju ke Gedung Putih. Kita akan melihat ke slide selanjutnya terkait dengan siapa electoral college. Mungkin bisa dikembalikan terlebih dahulu. Nah, electoral college ini adalah sistem pemilu di mana presiden dan wakil presiden Amerika Serikat dipilih oleh perwakilan warga yang bertugas mewakili setiap negara bagian Amerika Serikat. Umumnya anggota dari electoral college ini merupakan para petinggi negara, tokoh-tokoh berpengaruh, atau sosok yang terafiliasi dengan calon presiden maupun calon wakil presiden Amerika Serikat. Masing-masing negara bagian memiliki jumlah anggota electoral college yang berbeda. Mengapa? Karena anggota IC ini ditentukan dari jumlah populasi yang ada di setiap negara bagian. Jika populasi makin besar, maka keterwakilan anggota IC juga akan semakin besar. Dan sebaliknya, jika populasinya kecil, maka keterwakilannya juga akan semakin sedikit. Kita akan sama-sama lihat kalau secara total di seluruh negara bagian Amerika Serikat ada 538 suara untuk jumlah anggota dari electoral college. Sementara untuk syaratnya, agar seorang kandidat presiden ini dapat menang, harus mendapatkan minimal 270 suara. Nah, kita akan sama-sama lihat peta dari Amerika Serikat berikut dengan negara-negara bagiannya pada slide selanjutnya. Nah, Amerika Serikat ini terdiri atas 50 negara bagian. 50 negara bagian ini seluruhnya turut andil dalam memberikan suaranya melalui keterwakilan suara elektoral. Jika berbicara konteks Pilpres, dari 50 negara bagian dapat dibagi atas negara dengan majority states, minority states, di mana tentu saja majority states ini suaranya sangat diperebutkan oleh kandidat presiden. Karena 2 partai terbesar di Amerika Serikat, ada Partai Republik yang konservatif dan Partai Demokrat yang liberal, maka terdapat pula ada istilah red states dan juga blue states. Red adalah pendukung dari Partai Republik, sedangkan Blue States ini adalah pendukung dari Partai Demokrat. Masalahnya, ada negara-negara ini yang tidak bisa dikategorikan sebagai Red State dan juga Blue State. Setidaknya ada 7 negara bagian ini yang selalu berubah-ubah arah dukungannya dalam setiap Pilpres, sehingga disebut sebagai swing states yang suaranya ini sangat diperebutkan. Mengapa? Karena total dari 7 negara swing states ini mencapai 93 electoral college. Nah, kita akan sama-sama beralih ke slide selanjutnya, pemirsa, terkait dengan pengumuman pemenangan Pilpres Amerika Serikat. Berdasarkan tahapan Pilpres yang ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat, pengumuman pemenang Pilpres dilakukan pada tanggal 6 Januari 2025. Jadi masih tahun depan ya pemirsa, dan selama kurun waktu tersebut juga diberikan kesempatan untuk melakukan kongres perhitungan suara elektoral. Nah, presiden yang dinyatakan memenangkan Pilpres baru akan dilantik pada 20 Januari 2025 dan akan menjabat di Gedung Putih selama 4 tahun. Beralih ke slide berikutnya terkait dengan yang paling dinanti-nantikan pastinya adalah siapa nih kira-kira calon terkuat pemenang Pilpres Amerika Serikat, karena antara Kamala Harris dan juga Donald Trump margin suaranya ini sangat tipis. Yang pertama kita akan melihat survei dari ABC News pertanggal 4 November 2024. Kamala Harris ini unggul dengan perolehan 48% suara, sementara Donald Trump ini memperoleh 46,8% suara.
Oke, jadi untuk hasil survei dari ABC News ini unggulnya cukup tipis ya, dari 2,1% saja. Nah, kalau kita melihat ke selanjutnya, dari Atlas Intel per periode 3 hingga 4 November 2024 sama Kamala Harris ini juga unggul dengan perolehan 49,2%, sementara Donald Trump ini juga memperoleh 48,1%. Kembali unggulnya tipis hanya 1,1%, dan jika Harris ini banyak unggul di negara dengan electoral college yang rendah, dan meskipun Trump ini memiliki yang lebih sedikit untuk electoral college-nya, tentu masih sangat mungkin Trump lah yang bisa berpotensi memenangkan Pilpres. Dan untuk survei yang berikutnya adalah survei dari NBC News yang diperoleh mulai dari tanggal 30 Oktober 2024 hingga 2 November 2024. Berbeda dengan survei dari ABC News dan juga Atlas Intel, untuk NBC News ini perolehan dari Kamala Harris dan juga Donald Trump ini mendapatkan 49%. Nah, tentunya pemirsa, ini masih survei saja, bukan hasil pastinya, karena hingga saat ini perolehan suara bahkan masih ada yang berlangsung, dan juga penutupannya ini akan dilakukan secara bertahap. Dan tentu perhitungan dari Pilpres Amerika Serikat ini sangat memacu adrenalin, karena sistemnya yang bukan one man one vote, tapi ada popular vote dan juga electoral college. Sehingga suara terbanyak tidak menjamin kemenangan, melainkan siapa pemenang di wilayah dengan mayoritas keterwakilan lah yang bisa menjadi pemenangnya.